Anda kembali bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Pemilihan umum yang sudah berulang kali digelar di negeri ini mestinya membuat bangsa ini ya kian matang dalam berdemokrasi ya, Ayu ya. Betul sekali Heranov. Dengan demikian demokrasi bisa benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Dan telah bergabung bersama kami di studio pada malam hari ini di Pilihan Indonesia dengan Uda Pangi Syarwi Caniago selaku Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Malam, Heranov Uda. sama Mbak Ayu ya. Iya betul sekali. Gimana dah hari ini pemilu sudah nyoblos tadi ada? Ya udah. Warna ungunya berarti tunjukkan. Warna ungunya ada mana dah? Nggak ada sudah, tadi. udah luntur ya? dihapus ya? Di Metro tadi pagi-pagi jam 6 Oke, udah datang. baik. Udah, kita ingin membahas mengenai hasil quick count yang hari ini sudah sebenarnya bisa dikatakan rampung ya. Karena dari lembaga survei sudah 90-100% bahkan yang masuk datanya. Ini kita lihat kemenangan yang signifikan dari paslon 02 Prabowo Gibran. Ini adalah data atau statistik yang memang sudah diprediksi sebelumnya atau justru mengejutkan? Ya sebenarnya kalau kita melihat mengejutkan tentu ada perdebatan kemarin itu kan 49% ke bawah itu tidak lewat dari satu putaran, 51% plus satu lebih dari ada kemungkinan satu putaran. Nah tapi ternyata ini perdebatannya bukan lagi soal satu atau dua putaran, tapi sudah di angka 57% kan. Ya. Berarti kalau 51% jadi ada lompatan jumpingnya 7%. Itu dari mana sumbernya yang 7% itu kan? Sementara lembaga survei kan paling tinggi angkanya 52%. Artinya ada penambahan sumber elektoral, aspek-aspek apa yang membuat kemudian ada peningkatan 6-7% dari data based on data hasil capture survei dengan hasil quick count gitu. Karena kalau dari dashboard kita sebetulnya kalau kita lihat yang di capture di zoom out di dashboard grafik kita ini sebenarnya data kan sudah stabil. Stabilitasnya sudah terjadi, tidak ada terjadi fluktuasi lagi. Sebenarnya di angka 40% tadi data kita sebenarnya sudah mulai stabil juga grafiknya gitu. Jadi tidak ada lompatan-lompatan. Jadi lebih datar. Nah, tapi kan memang biasanya kan lembaga survei pasti tadi di 80% sudah berani juga mendeklar kan. Nah, tetapi kemarin juga perdebatan kita di Asosiasi Lembaga Survei itu kan perdebatan deklar satu putaran atau dua putaran. Betul. Bukan soal siapa yang menang hari ini kan. Tapi ternyata ekspektasi hasil hari ini, apakah pertanyaan yang Mbak Ayu nanyakan tadi, yang mengejutkan mungkin ya sebagian orang karena waktu itu tidak tebal untuk masuk satu putaran itu nggak tebal sekali. Baik. Ternyata sekarang hasilnya satu putaran dan tebal gitu. Artinya satu putaran sudah final begitu nanti jika KPU mengumumkan di Maret mendatang atau bagaimana? Kemudian hasilnya masuk hingga pukul 11 malam sudah 100% atau belum ya di quick count? Iya, dari quick count kita kan memang namanya data ini kan banyak. Misalnya kayak Papua masih ada noken itu nunggunya data belum masuk di misalnya ada sinyal masalah, kemudian ada yang berapa titik yang belum bisa diambil gitu ya. Ada juga yang ditolak berapa petugas kita di TPS gitu. Itu banyak problem sebenarnya, complicated juga. Tapi itu kan dari data ini pun tidak akan terjadi perubahan lagi menurut saya, walaupun akan ada penambahan dari data kita terakhir 75% naik pun 80-90 data itu udah relatif dari dashboard kita itu grafiknya stabil gitu. Nah, itulah kemampuan statistik itu. Sebenarnya statistik kita bangganya sampling frame kita bagus. Jadi di 1000 TPS pun kita tadi udah angkanya udah relatif tidak jauh-jauh beda dengan yang TPS-nya 3000 gitu. Artinya kalau kita lihat sistematik random sampling yang kita ambil itu, kita kan mengambil dari semua kemungkinan semua TPS probability-nya punya peluang untuk terpilih dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita misalnya ajak kita buat intervalnya dari 1 ke 10, 10, 20, 30 sampai 100 kan. Itu dirunut di rentang dari Sabang sampai Merauke, maka 800.000 TPS tadi itu dibagi menjadi 2000 itu artinya ada interval 400. Nah, setiap elemen tadi itu ada kemungkinan terpilih 400, kemudian lompat 400. Nah, itu yang kemudian sampai Sabang sampai Merauke. Nah, sampling yang representatif tadi itu membuat angka kita tetap masih bisa tidak jauh beda dengan angka-angka lembaga lain, walaupun data mereka sudah masuk 70% gitu. Kita ada dari 40%, tapi nggak ada perbedaan relatif ya antara 01, 02, 03. Nah, itulah mungkin
kecanggihan dari statistik ya, bagaimana acak samplingnya, sampling frame-nya itu tepat gitu. Baik, baik. Tapi tadi udah menyebutkan bahwa ada kenaikan 7% ya untuk paslon 02 ini. Itu sudah melewati margin of error dari Voxpol atau seperti apa? Ya sebenarnya kan kalau margin of error kan rata-rata lembaga survei hanya 1% ya. Artinya udah memang bukan angka margin of error lagi, 7% udah sangat limitasi batas Sudah atas jauh batas ya? bawahnya udah nggak ada lagi. Iya. Kecuali misalnya 49 dengan 51 itu masih ada kekhawatiran ya untuk mendeklar, itu artinya masih dalam konteks rentang range margin of error. Kalau ini kan 26 ke 58 ya jauh sekali gitu menurut saya. Kalau menyisir soal sebaran suara di seluruh wilayah Indonesia, apakah ada kejutan yang terjadi pada hari ini? Kita lihat di 2019 ada beberapa wilayah yang diungguli oleh Prabowo, ternyata berubah berbalik arah ke Anies. Ya misalnya di Sumatera Barat kemarin kan Pak Anies lebih sempat unggul ya, sekarang kan udah hampir tidak terlalu jauh beda ya. Termasuk di Jawa Tengah itu kan Pak Ganjar unggul, tiba-tiba hari ini disalib oleh Pak Prabowo, itu kan juga mengejutkan. Di DKI Banten misalnya itu sebelumnya kan basis Pak Anies ya, sekarang juga hampir saling ya nggak beda-beda jauh gitu, paling 5 atau 3% kan. Nah itu kan terjadi perubahan kantong-kantong suara yang sebelumnya bergeser gitu, masing-masing apakah itu unggul Anies, sekarang unggul di sana Pak Prabowo. Baik, Gitu. Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia, pemirsa. Masih di studio pada malam ini dengan Uda Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center dalam program Pilihan Indonesia. Uda, kita lanjutkan kembali dialog ini terkait dengan ini. Kalau dari 02 sudah jelas ya unggul nih ya hasil survei. Lalu bagaimana dengan Partai Senayan ya? Betul, dari Quick Count bisa mengatakan bahwa sebenarnya 02 ini adalah paslon terpilih versi Quick Count ya. Tapi untuk yang partainya bagaimana nih, Karena kalau kita lihat Jokowi Effect ini sangat berpengaruh untuk paslon 02. Tapi kenyataannya PSI sampai saat ini dari hasil Quick Count paling tidak ini tidak tembus untuk ke parlemen karena masih di bawah 4% ya, Dah? Iya, dari data kita terakhir ya untuk partai politik itu dari yang kita temukan itu PSI itu baru 3,2. 3,2. Termasuk di sini ada Perindo 1,5, kemudian ada Partai P3 ya, P3 3,8 ya, terus ada PKS yang ini yang belum punya potensi ya, angka-angka ini yang baru muncul, yang sebenarnya kan kemarin harapannya memang ada PSI bisa lolos, Perindo, tapi angkanya belum memungkinkan. Tetapi bukan tidak bisa, tapi kita lihat nanti perkembangannya. Ini kan baru data kemarin kita masuk baru 50% ini, jadi belum maksimal ya. Hitungan mungkin masih banyak yang hitung juga sampai malam ini kan. Jadi intinya dari data ini menarik bahwa Jokowi efek itu luar biasa ketika memang beliau tidak secara kasat mata, secara implisit saja. Beliau tidak eksplisit untuk mendeklar siapa calon presidennya. Meskipun sebenarnya Pak Jokowi dalam konteks ini hatinya tidak mendua. Kakinya jelas sama Gibran setelah Pak Prabowo mengambil Gibran atau menggandeng Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo. Dalam konteks itu Pak Prabowo kan level confidence-nya naik. Beliau bilang, saya bertarung lagi, tapi kalau Pak Jokowi dukung saya, kan itu. Cara kemudian Pak Prabowo mengikat dukungan itu adalah dengan menggandeng Gibran. Mengambil Gibran adalah mengambil kekuasaan. Dan itu fitur-fiturnya banyak yang akan dipakai. Salah satunya mungkin ada persoalan yang menarik, soal bansos, BLT, Raskin, naiknya gaji PNS tiba-tiba, gaji pensiunan, kemudian ada aparat desa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi efek ini tidak berpengaruh terhadap PSI, itu yang menarik sebenarnya. Kenapa efeknya Gibran ya Jokowi efek yang begitu endorsementnya 30% pengaruhnya terhadap preferensi pilihan masyarakat yang kemudian ikut pilihan Pak Jokowi ternyata tidak terjadi pada partai PSI. Yang terjadi adalah split ticket voting yang sebetulnya pilihan presiden tidak berbanding lurus dengan pilihan PSI-nya. Sementara pada Gibran, approval ratingnya Pak Jokowi yang 70-80%, itu kemudian punya korelasi terhadap, meskipun dia hanya implisit, tidak eksplisit, tapi dampaknya ketika Pak Jokowi
itu sudah mulai makan bakso, sering jalan dengan Pak Prabowo, kemudian orang tahu bahwa Gibran adalah anak Jokowi, itu efeknya kan suaranya migrasi dari Ganjar yang tadinya bahwa kaki Pak Jokowi ada pada Ganjar kemudian ditarik dan banyak yang kemudian migrasi lari dari Mas Ganjar dan kemudian bergabung ke Pak Prabowo. Nah, efek Pak Prabowo itu sangat signifikan untuk elektabilitasnya Prabowo Gibran, efek dari Pak Jokowinya. Tetapi pada PSI terjadi problem yang menarik. Ada challenge tantangan yang beda. Kenapa kemudian PSI tidak sebesar efeknya dengan calon presidennya? Itu. Baik. Itu juga akan tidak sejalan, tidak beririsan, tetapi ini menunjukkan bahwa untuk partai ternyata tidak segampang yang kita bayangkan. Tapi untuk konteks calon presiden itu kelihatan bahwa kalau misalnya Pak Jokowi bukan di Pak Prabowo, bukan itu berat bagi Pak Prabowo mungkin untuk Artinya untuk pemilih yang setia yang lolos ke Senayan masih setia berada di situ-situ saja ya. Kan kalau kita lihat dari hasil quick count-nya 8 partai yang ada di parlemen saat ini masih sama posisinya unggul di beberapa survei. Dan ketokohan dari Kaisang tidak berpengaruh juga terhadap PSI. Iya, harusnya kan ada dampak yang cukup signifikan kan, tetapi ternyata lompatannya masih terkendala gitu, belum sampai 4% kan per hari ini sejauh ini data yang kita punya tadi. Nah, orang banyak memprediksi waktu itu ini seolah-olah memang Presiden akan menggendong PSI bahwa efek kepuasan approval-nya Pak Jokowi yang begitu besar, kemudian orang yang tadi ikut sama Pak Jokowi atau pemilih loyal yang selama ini memang mereka simpatisan senang dengan Pak Jokowi akan mengikuti pilihan itu bahwa ketika PSI memasang foto Pak Jokowi di mana-mana di baliho, di poster, di flyernya, tapi irisannya ternyata tidak sejalan gitu, tidak yang kita bayangkan, berbeda misalnya dengan Jawa Tengah yang sebelum itu kantongnya Mas Ganjar, tiba-tiba dengan Pak Jokowi hampir katanya 1 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu keliling di Jawa Tengah kan, bagi bansos dan ketemu sama rakyat, efeknya luar biasa gitu kan, bisa jebol gitu kandang banteng dan kemudian Prabowo Gibran justru unggul di Jawa Tengah kan, itu di luar ekspektasi, tapi itu berhasil. Tapi untuk PSI kenapa tidak berhasil, itu yang jadi menarik. Kenapa Jokowi efek tidak terlalu besar pengaruhnya, padahal foto Pak Jokowi udah dipasang di mana-mana sama PSI. Tapi juga yang menarik deh ini tentang suara parpol dari PAN ya, karena sepertinya cukup tinggi ya lonjakannya dari PAN untuk periode ini. Apakah itu karena faktor koalisi dengan Pak Jokowi atau justru memang manuver dari ketua umumnya Zulkifli Hasan sendiri yang bisa menaikkan atau mendongkrak suaranya sedemikian signifikan? Ya kalau PAN ya memang banyak programatik yang mereka jalankan, kebijakan ya, termasuk kampanye dengan Pak Prabowo. Kemudian saya pikir PAN ini juga caleg-calegnya kan kelihatan juga mereka bukan caleg yang sembarangan juga kan. Mereka punya track record juga, punya kompetensi kapasitas meskipun punya peluang PAN dibandingkan P3 gitu. Tapi P3 kan belakangan juga dari calegnya sebenarnya kalau untuk melihat potensi partai itu lolos atau tidak lolos sebenarnya tidak sebanyak-banyakan baliho, tanding-tandingan spanduk, tapi lihat calegnya gitu. Baik. Nah, kalau calegnya itu betul-betul punya kompeten, center of candidatnya, personalitinya bagus, mereka juga punya suara yang cukup, itu punya peluang. Baik. Nah, kalau kita lihat caleg-caleg yang nggak lolos ini kan memang ada problem. Misalnya 1 sampai 7 caleg itu yang jalan cuma caleg nomor 1 saja. Tapi ada di partai yang lain sebenarnya ke-7-7-nya memang nggak maksimal, tapi mesinnya ke-7-nya berjalan, tapi gotong royong untuk mengumpulkan suara. Nah, yang problem partai-partai baru kayak PSI, Perindo, itu kan kendala challenge di situ. Jadi yang jalan itu hanya caleg nomor 1 saja kan. Itu yang jadi tantangan sih bagi partai baru. Ini kalau kita lihat posisi PDIP masih unggul ya untuk lolos ke Senayan. Kalau kita berandai-andai nih Daya, Prabowo Gibran lolos ke Istana, kemudian PDIP yang lolos peringkat pertama di Senayan menguasai kursi di sana. Apakah fungsi pemerintahan itu akan balance nantinya, fungsi pengawasan DPR terutama dari sisi pengawasan? Saya memang berharap memang harus begitu, supaya pemerintahan kita sehat ya. Ada terjadinya check and balances.
tidak sampai 2 periode ini kan agak menurut saya ada offset ya, karena eksekutif happy lebih kuat daripada legislatif happy. Jadi apa maunya Pak Jokowi hampir diamini semua oleh parlemen. Second opinion tidak terjadi. Redundansi kebijakan yang diambil tidak penuh dengan kehati-hatian. Dan ugal-ugalan dan banyak kemudian serampangan. Termasuk undang-undang yang dihasilkan. Ada yang undang-undang ketok magic ya, malam diputuskan tiba-tiba ketok palu tanpa dibaca. Ada kemudian tiba-tiba setuju semua parlemennya gitu, karena tidak ada kontrol atau check and balances. Makanya di dalam pemilu di Amerika Serikat itu kan menarik ya. Di Amerika Serikat itu pemilu kan ada juga orang yang kemudian kenapa berbeda antara pilihan partai dengan pilihan presidennya. Bukan dia tidak suka dengan partainya, bukan dia tidak senang dengan calon presidennya, tapi sengaja mereka membagi pilihannya untuk terciptanya keseimbangan. Mereka pilih partai presidennya adalah dari Demokrat, dia pilih anggota parlemennya dari Republik. Supaya apa? Saling mengawasi, mengontrol agar pemerintah itu kebijakannya sehat. Baik. Itu yang kemudian kita berharap kalau nanti PDIP menang sebagai partai, kemudian Gerindra Pak Prabowo menang sebagai the ruling party sebagai penguasa, itu kan sangat sehat. Itu akan lebih bagus. Tidak perlu anak STM turun demonstrasi lagi kan. Tidak perlu kita harus turun tangan lagi karena sudah diselesaikan oleh parlemen. Sehingga tidak semua diamini, apalagi yang tadi itu keputusan yang ketok magic. Tiba-tiba satu malam undang-undang jadi. Itu yang harus dihindari ya, roda pemerintahannya tidak boleh dikuasai satu kelompok saja. Tidak sehat bagi demokrasi kita, tidak sehat untuk pertumbuhan kualitas sistem politik kita. Udah nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan ini ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama program Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dan di studio masih ada narasumber kita, Uda Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center dalam program Pilihan Indonesia Pesta Demokrasi untuk Kedaulatan Rakyat. Ya, pemirsa, beberapa saat lalu usai deklarasi kemenangan Prabowo Gibran Capres-Cawapres nomor 1 pada Rabu malam ini, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menggelar konferensi pers di Rumah Pemenangan Amin di Jakarta. Kita akan putarkan pernyataan lengkapnya yang satu ini untuk Anda. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya, maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Ya, udah itu tadi kita baru saja melihat pernyataan dari Capres 01 Anies Baswedan. Tadi udah sedikit tertawa melihat pernyataan itu. Kenapa ada? Bagaimana respon Anda atau analisis Anda bagaimana? Ya, karena memang kalau Pak Anies konsisten di situ itu adalah sesuatu hal yang penting ya untuk menjaga stabilitas, bagaimana kewarasan ya, bagaimana kritis, bagaimana kita juga butuh tidak hanya stempel ya, bagaimana membuat sesuatu yang harus dibuat negara itu ibarat vitamin gitu. Anies itu ibarat vitamin yang bisa menyehatkan. Nah, cuma kan saya juga ada meyakini nanti apakah semua yang namanya calon presiden kita ini, kalau di Amerika Serikat kan jarang ya kompetitor itu gabung, itu kan jarang. Betul. Automatically dia jadi oposisi kan. Nah, ini yang akan menjadi menarik adalah kenapa nanti ada nggak kemungkinan Anies akan bergabung, kemudian Ganjar akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kan selalu mengatakan, ya negara ini nggak bisa diurus oleh 1-2 orang, dan mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang juga akan dibutuhkan oleh negara ke depannya. Nah, bagi saya kalau Pak Anies tetap akan konsisten di isu perubahan, harusnya tidak mau, atau artinya ya konsisten untuk tidak bergabung gitu. Tapi kalau udah perubahan itu yang berubah juga, ya ada kemungkinan bergabung kan. Untuk apakah jadi menteri, jadi apa gitu kan. Karena memang Pak Prabowo kan butuh putra terbaik bangsa untuk mengisi pos-pos pemerintahan di masa yang akan datang gitu. Tapi
yang kedua adalah kalau menurut saya kalau itu pun terjadi itu bukanlah musibah demokrasi. Oke. Yang berat itu bagi saya adalah nggak bisa memikirkan, membayangkan kalau PDIP pun ikut dengan pemerintahan sekarang. Sebenarnya yang bisa menjadi second opinion atau kontrol terhadap check and balances jalannya pemerintahan itu hanya PDIP. Makanya bisa dibayangkan ketika Mbak Ayu bisa, Bang Hairanoh menyaksikan ketika PDIP itu bergabung dengan Gerindra itu seperti kiamat negara ini gitu. Hampir antara tidak seperti betul-betul kita nggak punya partai oposisi gitu. Karena dua DNA ini kan partai yang betul-betul sebenarnya kuat gitu. Oke. Tapi kan memang partai banyak yang tidak tahan untuk jadi oposisi tadi kan, karena itu bukan pekerjaan gampang. Pertama puasa, kering, dan banyak juga yang kemudian dipersalahkan secara hukum kalau tidak ada di barisan kekuasaan gitu. Nah, saya hanya berharap kalaupun nanti misalnya hasil dari quick count kita kan dari dashboard kita data relatif lebih stabil ya, tidak ada lagi fluktuasi. Ya kalaupun nanti Pak Prabowo menjadi presiden terpilih ya, kemudian dilantik, ya kita inginnya ada partai yang kuat. Sepanjang yang saya cermati seperti PKS ya, yang konsisten untuk oposisi. Demokrat. Ya, tapi ternyata itu tidak kuat juga akhirnya, karena banyak juga undang-undang yang akhirnya jebol. Tidak bisa beliau pertahankan dan beliau tidak bisa berjuang di situ. Karena kekuatan partainya betul-betul tidak cukup untuk mengimbangi itu. Nah, kekuatan mayoritas di parlemen itu menyebabkan second opinion. Apa istilahnya itu terjadinya deadlock sehingga memungkinkan partai penguasa atau presiden yang berkuasa untuk menarik sebanyak-banyaknya partai di luar kekuasaan untuk kembali mendukung pemerintahan sehingga terjadi mayoritas partai itu kuat di parlemen, mendapat dukungan yang kuat. Nah, partai itu hanya tertarik pada yang namanya menteri, jabatan kekuasaan itu tidak ada partai yang tidak tertarik. Nah, hari ini kalau partai itu konsisten untuk bagaimana menyelamatkan demokrasi Indonesia, memastikan check and balances, harusnya tidak tergiur untuk jabatan itu. Baik, ini kan kubu 01 dan kubu 03 menghormati semua keputusan ataupun quick count ya, lembaga survei. Tapi kalau melihat real count-nya sendiri dari KPU kan cukup lama ya, ada 35 hari waktunya. Apakah tidak ada potensi konflik di sana? Ya, setahu yang pengalaman yang kita cermati selama ini kan hampir tidak terjadi ya. Itu perbedaan yang akan jauh antara quick count dengan real count. Bahkan di beberapa kita pilkada 2020 termasuk pilpres, itu kan selisihnya cuma 0,01 gitu kan, 0,2 dari antara quick count sekarang dengan real count-nya KPU gitu. Nah, itu yang kemudian itulah data itu tentu tidak bisa kita pahami baperan ya, tidak boleh kita pahami intersubjektif ya, tapi imperi objektif data itu apapun ya itulah data. Jadi saya pikir akan menjadi penting. Saya berharap sih bagaimana 10 tahun ini negara kita ada problem. Nah, jadi dengan adanya nanti kekuatan yang kuat juga di parlemen untuk mengimbangi pemerintah akan tercipta kualitas demokrasi kita yang bagus. Apalagi unit ekonomi intelijen atau Freedom House melihat ada gejala demokrasi yang tidak sehat di Indonesia gitu. Baik, udah ini juga yang menarik adalah TPN mengatakan bahwa akan menggandeng Timnas untuk bisa bergabung dan melaporkan kecurangan ke Bawaslu sampai mungkin nanti akhirnya bisa gugatan ke MK. Anda melihatnya seperti apa di sini? Karena sepertinya hanya satu paslon saja yang paling diserang dah. Iya, namanya itu kan konstitusional untuk melakukan ke MK ya, melaporkan bukti sepanjang itu buktinya ada dan mereka punya fakta-fakta, data-data, ya itu kan hak konstitusional untuk mereka melakukan sengketa itu kan, kemudian ada dugaan kecurangan dan adanya dugaan secara sistematis dan seterusnya. Itu dibolehkan, itu sah-sah saja kan. Tapi kalau kemudian menurut saya angkanya kalau 5% itu saya masih optimis misalnya, atau 2% atau 3%. Tapi sudah dari 26 misalnya ke 58, 57 itu bagaimana saya untuk, meskipun anggaplah kecurangan itu misalnya memang ada. Tapi apakah memang memungkinkan, apakah betul itu bisa merubah posisi gitu. Dengan kecurangan yang begitu masif dan sistematis tersebut. Baik. Tapi satu hal yang patut kita syukuri, Ayu dan juga Pangi dan juga pemirsa, pada hari ini penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu yang
kondusif begitu ya, tertib, aman, kondusif Ya alhamdulillahnya ya. minimal tidak ada calon presiden yang sujud dua calon presiden. 3 calon presiden sujud, Baik. ketiganya kan tuh repot. Kan itu nggak terjadi. Meskipun pernyataan sudah ada dari 2 capres tadi ya, Iya, dari Bang karena Prabowo Ganjar dan begitu juga gitu Karena ya. lembaga Pak Anies. lembaga quick count ya lebih tertib, saya lihat nggak Oke. ada yang Betul. nyeleneh aneh-aneh kan datanya kan gitu. Baik, baik terima kasih. Udah Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center bersama kami di malam hari ini di Pilihan Indonesia. Atas dialognya cukup banyak ya hal-hal yang menarik kita Ya, tangkap tadi ya, insight-nya cukup luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi Ya, udah. Selamat malam, sama-sama, sehat selalu Mbak udah. Ayu, Bang Heranov, selamat malam pendengar CNN Indonesia.